Halo, selamat datang di Lindblom dan Trinkets. Di video ini kita akan bicarakan tentang storage. Ini storage yang ada di toko kita. Pada hari ini kita juga akan membicarakan kenapa kita perlu storage ya, dan bagaimana cara memilih storage yang benar, yang sesuai dengan keperluan kita. Jadi sebelumnya saya pinggirkan dulu. Biasanya kalau misalnya kids itu, kalau misalnya datang itu kan bentuknya macam-macam. Kalau misalnya saya boleh bilang, kalau misalnya datang dengan plastik clip seperti ini, sudah rapi dengan plastik clip, Anda tidak perlu storage sebenarnya, karena dari sini pindah ke storage, udah gitu terus kita pindah ke tray, udah gitu kemudian udah selesai kita masukkan ke clip lagi, itu bakal ribet. Tapi kalau misalnya datangnya dengan standar seperti ini, nah ini lebih baik perlu storage. Karena kenapa? Kalau misalnya begini kan, kita kalau misalnya setiap kali buat, artinya kan harus kita gunting ujungnya ya, seperti ini. Nah setelah kita gunting gini, kalau misalnya kita ada tempat seperti ini sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tempatnya ini nih jelek-jeleknya aja jatuh semuanya dan semuanya tercampur, nah kita bakalan kebingungan ya kan. Nah di sanalah kita perlu storage itu. Jadi storage itu ada bermacam-macam. Yang mana sih storage yang saya perlu? Saya nggak suka yang inilah, saya suka yang itulah, saya suka yang bentuknya seperti ini. Itu terserah, itu pilihan pribadi. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diingat. Misalnya, satu, kegunaan storage ini kan untuk mencegah agar semuanya jatuh dan tercampur kemana-mana. Yang kedua, itu gampang untuk ngelihat, saya perlu nomor berapa. Wah, kalau misalnya biasanya kita harus pilih-pilih gitu ya. Kalau yang ini kita bisa langsung lihat, oh ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, semuanya ada di sini, itu oke. Dan yang terakhir tentu saja rapi. Nah, ini salah satu contoh di WIP yang sedang saya kerjakan. Jadi dari sini nomornya kan rapi, 159, 169, 244. Jadi setiap kali saya mau nyari, misalnya saya mau nyari 819, oh di sini. Ini oke. Kita nggak jual yang ini ya, karena ini resiko rentan banget, dia tuh kayak dari plastik kaca. Dan saya nyoba satu untuk nyetok, ternyata pecah semua setelah sampai. Jadi kita memutuskan untuk tidak menjual ini karena rentan. Nah, bagaimana cara memilih kontainer? Pertama kita lihat kit kita dulu. Misalnya yang ini nih. Nah, ini WIP saya yang tadi. Jadi ini ada 26 warna. Jadi kita pilih kontainer yang sesuai, yang 26 warna gitu. Atau mau yang sedikit lebih banyak boleh, mau yang lebih sedikit dan kemudian belinya 2 atau 3 juga terserah. Nah, salah satu kontainer kita saya akan mulai mengenalkan kontainer yang ada di toko kita, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar dan yang terkenal. Jadi yang banyak orang pilih itu, kalau yang kecil tuh ini. Kontainer diamond painting ini sama dengan kontainer nail art. Jadi karena sama-sama pakai beadsnya, sama-sama pakai kristalnya. Jadi kalau misalnya nggak ketemu diamond painting container, bisa dipilih nail art container, itu juga bisa. Nah ini isinya 12, ini sudah ada nomornya 1 sampai 12. Saya bisa kelihatan nggak ya? Oh tuh, nomor 1 ya kan. Nah ini gampang banget, dari plastik kokoh, tinggal di snap langsung buka. Tapi ini sedikit, isinya tuh sedikit banget, mungkin 200 bijian. Jadi kalau misalnya kit yang agak besar ini sedikit susah. Dan seingat saya biasanya kit itu standarnya itu mungkin ada paling sedikit itu mungkin sekitar 13-20 ya. Jadi kalau misalnya memang suka yang ini, perlu 2 mungkin. Jadi perlu 2 ini untuk store semua warnanya. Dan tapi ini kecil, handy banget, dibawanya gampang, ininya pun juga enak, nggak dull, satu-satu. Jadi misalnya kita perlu warna ini dituang, dan dia punya lubangnya juga besar untuk kita masukkan kembali. Jadi ini perfect untuk yang sedikit. Yang kedua, 2 ini juga banyak orang yang mencari karena cakep dan murah. Ini sekitar 32.000 kali ya. Dan isinya 28 slot.
Nah, dan dia tuh bagus banget itu karena dia tuh nggak langsung banyak. Seperti ini kan langsung 12. Nah, yang ini nih biarpun kelihatan banyak tapi satu-satu tuh. Jadi kita buka sama snap juga. Plastiknya sedikit lebih plastiknya berbeda sama yang ini. Ini lebih bisa dipenyet-penyet gitu, lebih malleable. Dan satu gini nih 4. Dan otomatis juga isinya lebih banyak tuh kan dibandingkan dengan ini. Dan dia ada tempatnya, jadi di atas ini kita bisa tulis misalnya projectnya apa gitu di atas ini. Dan di dalamnya bisa kita tempelin semua warna-warna yang diperlukan. Ini ada 2 warna, ya benar, 2 warna, satu yang putih biasa polos, satu yang berwarna-warni. Jadi ini 2 kontainer yang ada di toko kita. Dan ada 1 kontainer yang baru masuk di toko kita. Lebih sedikit, isinya hanya 24, tapi besar. Jadi dia ada snap seperti gini. Ada gantungan juga di pojoknya. Plastiknya juga sama seperti plastiknya ini, malleable. Jadi gampang bisa dipencet-pencet gitu ya. Dan nggak gampang patah, jadi nggak gampang retak. Nah, kalau yang ini dalamnya itu diputar gini. Ini isinya tuh jauh lebih banyak daripada yang itu, mungkin 2-3 kali lipatnya kali ya. Jadi ini untuk project yang warnanya itu condense banget, yang warnanya itu nggak pakai banyak warna tapi heavy di satu warnanya, di tiap warnanya. Nah, ini 24 warna. Ada satu lagi yang 24 warna juga baru di toko kita. Nah, ini kalau misalnya di YouTube video tuh suka lihat ya, ini Eva pouch. Jadi waterproof, sama kayak plastik gitu, waterproof, spillable. Ini ada tentengannya, kita bisa bawa-bawa kalau misalnya mau bawa-bawa. Dan dia bukaannya dari zipper begini. Nah, yang ini bagusnya itu dia ada jaring di sini, jadi bisa masukkan semua tray, pen drill, glue, itu bisa dimasukkan sini. Labelnya juga dapat label bulat. Di dalamnya ini ada foam untuk megang semuanya. Ini juga sama, putar. Materialnya hampir sama-sama yang tadi, tapi lebih kecil sedikit. Ya, lebih pendek sedikit aja. Hampir-hampir sama kok. Nggak banyak bedanya. Bedanya hanya di casing luarnya. Jadi ini dua ini isi berapa? 30. Jadi yang 24 dan 30 ini baru di toko kita. Stoknya nggak banyak. Hanya 2 dan 3. Nah, satu lagi, ini saya lagi mengerjakan frozen dan saya lihat nggak terlalu banyak beadsnya. Jadi saya mencoba pakai ini. Ini ada enaknya itu karena dia nggak makan tempat, udah cuma segini aja. Tapi nggak enaknya bukanya itu semuanya nyambung jadi satu, dan kalau misalnya kita nggak hati-hati bisa jatuh juga. Nah, ini stackable, jadi seperti gini, dan kita harus ngelabelin sendiri-sendiri ya. Ini nggak dapat labelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya ini agak banyak, agak susah juga untuk masuknya, tapi lumayan isinya sih. So far nomor 1 sampai nomor 7 semuanya masuk ke dalam. Itu untuk yang standar, yang seperti ini. Nah, ini punya Frozen. Nah, kemudian best seller kita adalah ini. Ini plastiknya sama seperti yang tadi ini, yang isi 28, 24 dan 28 dan 24. Plastiknya terbuat dari bahan yang sama. Ada jinjingannya di sini. Kemudian snap, buka, ada dapat labelnya. Ini juga namanya tic tac container karena bentuknya ini yang mirip dengan tic tac. Ini agak kecil, dan ada beberapa yang komplain katanya biarpun ngeluarinnya tuh enak karena ini corongnya kecil ya. Jadi kalau misalnya di tray itu dia nggak lari kemana-mana.
Kalau misalnya ini kan kadang-kadang kan bisa lari kemana-mana kan ya, waktu kita nuang ke tray-nya. Yang ini nggak lari kemana-mana, tapi di saat yang sama juga susah masukinnya. Jadi masukinnya itu kadang-kadang tuh orang perlu beli mini funnel atau corong kecil seperti ini. Nah, jadi ini digunakan untuk memasukkan beadsnya. Kalau enggak susah banget masukinnya dari tray katanya gitu. Terutama kalau kita pakai tray hijau yang standar yang biasa ya. Waduh, ini bisa lari-lari kemana-mana. Tapi banyak banget yang pakai ini dan suka karena ya ini value for money. Jadi ini bagus banget dengan harganya yang hanya 160, bisa dapat 64 kontainer kecil-kecil begini, dan ada tasnya, ada labelnya, jadi oke banget ini. Nah, selain dari kontainer yang sudah saya katakan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam ini ya, sebenarnya ada kontainer-kontainer lain juga yang tidak ada di toko kita. Salah satunya adalah ini yang tadi. Ini kita nggak jual karena rentan patah. Ada juga yang mungkin pernah lihat ini ya. Nah, ini sama 64, tapi dalamnya ada ruangan untuk membawa keperluan diamond painting yang lain, misalnya tray yang besar atau pennya atau glue gunnya, wax glue-nya. Ini juga bisa dipakai, tapi menurut saya ini sedikit nggak efisien, besar, dan nggak perlu kali ya ini. Tapi lagi-lagi kembali ke keperluan masing-masing. Dan tentu saja ada juga yang seperti ini. Ini juga kita nggak bawa di toko kita karena suppliernya waktu itu hanya punya 2 dan nggak ada lagi. Dan saya baru melihat setelah datang ternyata gampang patah di sini. Jadi kita juga nggak stock up. Tapi ini juga salah satu option yang bisa digunakan untuk diamond painting. Cuman ini sedikit kecil, tapi bisa dipakai untuk project yang nggak terlalu besar. Jadi ini isinya 5 kali 5, 25 ya. Nah, yang terakhir ini ratu dari semua kontainer. Kalau misalnya kita lihat di YouTube di diamond painting yang di luar negeri sana, mereka tuh pada doyan banget pakai ini. Ini replikanya dan baru datang. Tadang. Kayak kita harus bikin ruangan untuk si ratu ini. Jadi saya sangat excited sekali waktu ini datang, karena dari kemarin tuh saya kepingin waktu ngelihat mereka pada bikin tuh apa sih bedanya sama yang lain-lainnya gitu ya. Dan setelah datang ini ternyata memang cakep banget sih. Jadi bentuknya seperti ini, tray atau nampan. Isinya 45 slot sebenarnya, hanya 45 tapi besar begini. Nah, ini dibuka snap seperti ini, bahannya kokoh. Jadi ini seperti nampan, pinggirnya bahannya plastiknya kokoh banget. Nah, ini ada tutupan nampannya. Dalamnya tuh seperti ini. Jadi ada yang besar, medium, setengah medium, sama yang paling kecil. Nah, kita semua tahu ya kalau misalnya diamond painting itu nggak mungkin semua warnanya tuh hasilnya rata, pasti ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, seperti ini aja kan kelihatan ya, yang ini sedikit banget, yang ini agak banyak, yang ini sedikit juga, ini nanggung-nanggung gitu. Jadi saya harus mengakui kalau misalnya kontainer yang ini memang cocok sih, memang pas. Jadi kalau misalnya ada yang banyak, kita bisa masukkan ke sana, yang lumayan sedikit ini. Tapi kalau misalnya kita dengan menggunakan kit yang 30-40, mungkin cuman ini aja sih yang kita pakai. Yang ini kita udah nggak pakai. Ini untuk yang besar-besar biasanya, karena isinya banyak banget. Ini super banyak, beribu-ribu ini. Nah, plastiknya super kuat seperti Tic Tac itu, tapi sedikit lebih
tebal dan bukaannya bukan dari depan sini ya, ini ternyata corong tuh. Jadi ini bukaannya dari samping. Nah, ininya lebar, mulutnya lebar, jadi kita untuk masukkan atau keluarkan gampang. Dan corong ini mungkin juga untuk mengeluarkan kali ya. Oke, jadi ini 45, 3 yang besar, 10 yang tanggung, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 yang semi tanggung, 13 yang kecil. Kecilnya pun juga nggak kecil-kecil amat, ini besar loh. Jadi saya rasa kalau misalnya punya yang ini, kita bisa menggunakan ini untuk proyek yang besar, mau yang kecil, semuanya bisa masuk. Sementara kalau misalnya yang ini kan biasanya kan untuk yang kecil aja ya. Dan yang lainnya tuh kita mungkin perlu 2 atau perlu kombinasi dari beberapa kontainer. Tapi kalau yang ini kayaknya one stop go gitu, semuanya bisa. Tapi lagi kembali ke preference dan yang penting budget. Yang ini mahal banget. Oke, tapi memang worth it loh. Plastiknya kuat sekali. Baik, sekian video hari ini tentang kontainer. Jadi untuk recap aja, kontainernya ini digunakan agar terlihat rapi, gampang untuk memilih, mengambil warna, dan tentu saja untuk mencegah tercampurnya manik-manik satu nomor dengan nomor yang lain dan jatuh sewaktu jatuh. Dan cara memilihnya tergantung dengan kitnya, tergantung dengan preferensi, dan yang penting tergantung dengan budgetnya sendiri. Semoga video ini membantu dalam memilih kontainer dan apa bedanya kontainer satu yang lain, dan plus minusnya mungkin juga semoga bisa terbaca dan bisa membantu Anda dalam memilih apakah Anda perlu kontainer atau enggak. Kalau misalnya iya, kontainer mana yang mau saya pilih. Oke, sekian. Terima kasih.